Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Penyidik Polres Mojokerto menemukan 3 selongsong kembang api dari hasil olah TKP rumah polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Mojokerto. Hal ini diungkap Kapolres Mojokerto usai tim gabungan Inafis dan Lab 4 Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan rumah polisi di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam olah TKP, tim Lab 4 menemukan 3 selongsong bekas kembang api dan bekas bahan peledak low eksplosif, 1 di pintu kamar rumah. Pemilik rumah, Aibda Maryudi, masih diperiksa sebagai saksi, sementara kasusnya kini ditangani di Treskrimum dan Propam Polda Jawa Timur. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Selain 3 selongsong bekas kembang api yang telah terbakar, hasil sementara olah TKP yang dilakukan di rumah Aibda Maryudi juga ditemukan bekas bahan peledak low eksplosif di pintu kamar rumah. Penyidik pun tengah memeriksa Aibda Maryudi terkait temuan kembang api tersebut. Di sana kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya saudara Moriarty itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau sregdor. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive. Seorang ibu dan anaknya yang masih balita menjadi korban ledakan rumah polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Usai dilakukan otopsi di rumah sakit, 2 jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Sumolawang. Jasad ibu dan anak ini dimakamkan dalam satu liang. Polisi melakukan olah TKP dan membawa 3 tabung gas 3 kg. Keluarga korban tidak percaya jika ledakan yang terjadi akibat tabung LPG. Karena usai ledakan, kepulan asap tebal membumbung dari lokasi ledakan. Apa ngasih LPG tapi nggak mungkin, soalnya itu meledak langsung itu loh. Asapnya itu seperti belerang. Baunya itu saya keluar itu, beluknya itu bawahnya tapi nggak ada kebakaran. Tim dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap 2 korban meninggal memastikan kematian korban tidak terkait langsung dengan peristiwa ledakan yang menghancurkan rumahnya. Ibu dan anak itu meninggal akibat kehabisan nafas setelah tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya. Sang anak meninggal di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan beberapa anggota tubuh lainnya. Sementara sang ibu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah yang pertama atas nama anak MAK, usia 2 tahun. Pada tubuh korban kami temukan beberapa luka lecet pada wajah, anggota gerak atas, pinggang, dan anggota gerak bawah. Kemudian pada jenazah yang kedua, jenazah atas nama Nyonya LS, usia 40 tahun, kami temukan juga luka lecet pada wajah, lengan, dan kaki. Kami temukan tanda-tanda asfiksia merupakan tanda kondisi mati lemas, kekurangan oksigen pada kedua jenazah tersebut. Ledakan dahsyat yang terjadi di rumah anggota polisi Senin pagi menyebabkan 2 korban ibu dan anak meninggal dunia. 4 rumah mengalami kerusakan parah dan 3 lainnya rusak ringan. Tim Liputan Kompas TV.